Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai persembahan di akhir zaman. Saudaraku, jikalau sekarang ini karena semakin cerdasnya manusia, semakin cerdasnya juga jemaat, semakin mengerti firman Tuhan, semakin memahami firman Tuhan, kemudian ada seolah-olah kecenderungan bahwa persembahan itu sekarang seperti sudah tidak begitu penting lagi. Bahkan ada beberapa pihak yang dengan sengaja memframe bahwa persembahan itu hanya bertujuan untuk mengkayakan hamba Tuhan atau pendeta. Saudaraku, ini tidak, karena memang di dalam pelayanan ini butuh persembahan dan topangan dari orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan di akhir zaman, pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, hamba Tuhan untuk melayani, untuk bisa menjangkau, untuk bisa memberitakan firman, itu perlu dukungan jemaat. Untuk bisa menghimpunkan, memenangkan orang banyak, memberitakan kebenaran firman, itu membutuhkan dukungan, baik secara finansial maupun melalui doa. Saudaraku, disinilah kemudian persembahan ini sampai akhir zaman pun akan tetap berjalan. Meskipun kalau saya sampaikan bahwa persembahan yang alkitabiah itu adalah persembahan yang menurut hukum kasih, yaitu seperti tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, saudaraku, yang di sana menyatakan bahwa kita harus memberikan dengan sukacita menurut kemampuan kita, karena Tuhan itu menyukai, sangat cinta dengan orang yang memberikan dengan sukacita. Saudaraku, kalau orang memberi dengan sukacita, mempersembahkan dengan sukacita, maka yang diberi itu juga gembira. Saudaraku, misalkan saudara punya anak, saudara memberikan sangu, kalau dalam bahasa Jawanya begitu, bekal, uang misalkan. Saudara memberinya dengan sukacita, anak itu gembira, saudaraku. Tetapi kalau saudara itu memberinya sambil merengut, apalagi sampai melempar, saudaraku, itu nanti efeknya tidak baik. Itu pemberian yang tidak sukacita, apalagi ini yang sifatnya persembahan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau ada sampai di hati itu perasaan gerundel dan tidak enak, itu tidak baik. Saudaraku, Tuhan maha melihat isi hati manusia. Oleh karena itu di dalam konteks perjanjian baru, persembahan untuk pengumpulan uang untuk pembangunan Yerusalem. Kalau Yerusalem dalam arti sekarang ini membangun gereja tubuh Kristus. Pengumpulan untuk pembangunan Yerusalem atau gereja tubuh Kristus di akhir zaman, itu sampai sekarang masih dibutuhkan, dan itu menurut kerelaan kita masing-masing sesuai dengan kasih karunia, sehingga kita bisa memberi dengan sukacita. Saudara, saya memberitahu saudara, kalau ada orang yang mulai meniupkan bahwa persembahan itu sesuatu yang tidak penting, yang mengkayakan pendeta, mengkayakan hamba Tuhan, saudaraku, itu tidak benar juga, saudaraku. Karena persembahan ini harus berjalan sampai akhir zaman, bahkan nanti sampai menjelang sebelum masa antikris terjadi, itu persembahan masih ada. Ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini perjanjian baru loh, saudaraku. Mezbah korban bakaran ini melambangkan persembahan. Itu nanti diangkat ketika masa antikris akan terjadi, sesaat ketika masa antikris terjadi, saudaraku. Jadi sebelum masa antikris itu terjadi, persembahan ini masih harus tetap berjalan, yaitu persembahan kasih yang diberikan oleh jemaat dengan kasih, sukacita, penuh kegembiraan. Pendetanya pun, hamba Tuhannya pun akan menerima dengan sukacita juga. Itu persembahan kasih. 2 Korintus 9 ayat 7 di sana. Hendaklah memberikan dengan
sukacita, karena Tuhan itu mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Sekarang saya akan bacakan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini ketika nanti, saudaraku, persembahan itu di stop, dihentikan. Itu terjadinya di Wahyu pasal 11 ini, saudaraku. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Di sini, saudaraku, yang diukur dan akan diangkat nanti menjelang masa antikris tiba, saudaraku, ini adalah mezbah korban bakaran. Wahyu pasal 11 ayat 1. Saudaraku, ini menunjuk kepada persembahan-persembahan kasih kita kepada Allah. Jadi mezbah korban bakaran ini kalau di dalam ibadah kita sekarang ini menunjuk kepada persembahan-persembahan kita kepada pekerjaan Tuhan ini akan berjalan sampai Wahyu pasal 11 ayat 1 ini nanti digenapi. Masa antikris tiba, baru nanti persembahan itu akan dilarang, akan diangkat. Memang mezbah korban bakaran ini akan ikut diukur dan diangkat. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 ini, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Ini kalau dalam King James Version-nya, saudaraku, ini the altar, saudaraku, jadi bisa ditafsirkan sebagai mezbah korban bakaran, bisa ditafsirkan juga sebagai mezbah dupa. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa Greek-nya, saudaraku, ini mezbah di sini ini disebut sebagai thusiasterion, artinya mezbah tempat pengorbanan, tempat binatang-binatang itu disembelih dan dikorbankan. Mezbah korban bakaran tepatnya, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 ini tepatnya ini mezbah korban bakaran. Saudara yang paham bahasa Greek-nya, saudara boleh lihat ini di sana bahasa aslinya disebut sebagai thusiasterion, artinya mezbah korban bakaran. Jadi Wahyu pasal 11 ayat 1 ini mezbah korban bakaran. Disinilah nanti persembahan ini akan berhenti. Saudaraku, segala macam persembahan nanti akan dilarang dan berhenti. Tapi sebelum itu, persembahan itu masih jalan terus, saudaraku, menurut kadar kasih kemurahan yang diberikan kepada kita. Saya akan membacakan di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Jadi selama kegenapan kitab Wahyu nanti, saudaraku, pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ayat selanjutnya, sekarang ayat 31, Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saudaraku, jadi nanti di pertengahan 7 tahun yang terakhir itu, saudaraku, ini korban bakaran, persembahan kepada Tuhan ini akan dihentikan. Dan memang Wahyu pasal 11 juga menuliskan Tuhan sendiri sudah mengukur itu akan termasuk benda yang diangkat
saudaraku, saat Tuhan datang. Ini menunjuk juga kepada bahwa nanti menjelang masa antikris terjadi, sesaat sebelum antikris itu terjadi, maka saat itulah persembahan, segala macam persembahan itu akan dihentikan. Tidak perlu persembahan lagi. Jadi kalau sekarang ada yang sudah ngomong, wah ke gereja itu nggak perlu persembahan, nggak perlu persembahan kasih dan lain sebagainya, itu hanya mengkayakan hamba Tuhan, mengkayakan pendeta, itu salah juga, saudaraku, nggak benar. Karena nanti justru yang menghentikan persembahan itu nanti adalah antikris, saudaraku, sesuai dengan Daniel pasal 9 ayat 27 tadi, saudaraku, yang akan menghentikan korban pada pertengahan 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan yang membinasakan itu. Amin, saudaraku. Jadi nanti, saudaraku, selama 3,5 tahun, pertengahan 7 tahun itu artinya 3,5 tahun. Kalau dalam Wahyu pasal 11 ini disebut sebagai 1260 hari. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14 disebut 1260 hari atau 3,5 masa. Di dalam Wahyu pasal 13 disebut sebagai 42 bulan, sama saja 3,5 tahun. Nanti masa antikris yang selama 3,5 tahun ini, segala macam persembahan kepada Tuhan akan dihentikan. Korban-korban akan dihentikan, korban-korban persembahan akan dihentikan. Jadi kalau sekarang yang masih setia kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan menghentikan persembahan ya, saudaraku. Itu bukan arusnya Tuhan. Karena Tuhan itu, saudaraku, seperti Alkitab ini tuliskan, nanti persembahan itu berhentinya nanti di Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 ini, ketika Tusiasterion itu diangkat, ketika mezbah korban bakaran itu diangkat, ketika persembahan-persembahan ditiadakan. Karena sebentar lagi nanti dunia akan dilanda masa antikris yang lamanya 42 bulan atau 1260 hari. Jadi sekarang saya sampaikan kepada saudara, jangan sering bilang-bilang, sekarang nggak perlu persembahan itu mengkayakan pendeta saja, saudaraku. Tidak, saudara. Pendeta itu sebetulnya kalau yang hatinya tulus itu bukan ingin kaya melayani itu, tapi ingin diperkenan Tuhan supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik, kemudian menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa itu kepada keselamatan, bahkan kalau bisa dibawa sampai kepada pengangkatan. Saudaraku, jadi hamba Tuhan ini memiliki pekerjaan Tuhan, proyek, mega proyeknya Tuhan juga. Oleh karena itu harus saudara topang. Jangan kemudian seperti kegerakan yang dicanangkan, mulai digembar-gemborkan oleh beberapa gelintir orang, katanya persembahan sekarang nggak begitu penting lagi. Penting, saudara, persembahan. Saya tidak mengatakan bahwa persembahan tidak penting, meskipun saya menggunakan prinsip perjanjian baru bahwa kita harus memberi dengan kasih, sukacita, dan jangan dengan paksaan, jangan dengan sedih hati. Saudara, seperti 2 Korintus 9 ayat 7 itu prinsip persembahan kita sekarang. Kita kalau memberi itu dengan kerelaan, dengan sukacita, bukan dengan paksaan, sehingga kita itu bisa bersukacita ketika memberi itu loh, saudaraku. Itu kuncinya. Kemudian hamba Tuhan yang sebagai penyalur dari persembahan itu juga nerima juga sukacita kalau jemaat sukacita. Tapi kalau karena terpaksa ditentukan jumlahnya, saudara, dan lain sebagainya, itu enggak baik, saudaraku. Jadi, saudaraku, saya tekankan sekali lagi, persembahan ini jangan dihentikan, karena ini yang nanti menghentikan justru antikris di akhir zaman, saudaraku. Seperti dinubuatkan dalam Daniel 9 ayat 27 tadi, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban
sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudaraku, jadi persembahan harus tetap jalan, meskipun itu persembahan kasih. Saudaraku, persembahan menurut perjanjian baru yang arahnya kepada pembentukan sidang mempelai wanita anak domba Allah kepada gereja rohani yang besar, saudaraku, yaitu gereja tubuh Kristus yang esa, bangunan rohani yang besar. Jadi kalau kita memberi persembahan itu arahnya nanti ke sana, bukan membangun sesuatu yang lahiriah, tetapi membangun tubuh Kristus yang besar, yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, dari berbagai gereja, dari berbagai organisasi gereja. Saudaraku, jadi saya sampaikan kalau persembahan ini harus tetap berjalan sampai nanti menjelang masa antikris. Dan ketika masa antikris itu datang, baru persembahan itu nggak ada lagi. Karena nanti kebaktian juga dilarang, sudah nggak boleh sama antikris nanti kebaktian di akhir zaman. Oleh karena itu, saudaraku, selama masih ada waktu bagi kita, selama masa antikris belum tiba, selama korban-korban persembahan masih diselenggarakan oleh Tuhan, selama mezbah korban bakaran atau tusiasterion di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 ini belum diangkat oleh Tuhan, marilah kita belajar memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita, jangan dengan paksaan, dengan senyuman. Begitu loh kalau persembahan, saudaraku. Nanti hamba Tuhan juga akan tersenyum kalau saudara memberinya itu tersenyum. Kalau saudara memberinya dengan marah-marah, yang mending gak usah, saudaraku. Sungguh, saudara, kalau saudara memberi persembahan sambil marah-marah, sambil apalagi sampai dilempar, saudaraku, itu sudah nggak baik, saudaraku. Persembahan itu dengan senyum gitu loh, saudaraku, dengan sukacita. Kalau tidak dengan sukacita, nggak usah. Lebih baik nggak usah. Persembahan harus dengan sukacita. Karena itu yang dikenan oleh Tuhan. Persembahan menurut perjanjian baru sesuai dengan 2 Korintus 9 ayat 7. Jadi demikian, persembahan jangan dihentikan, karena nanti yang menghentikan justru itu raja yang berkuasa ketika masa antikris nanti, saudaraku. Bukan saudara nanti yang kalau saudara punya hati yang seperti itu, malah tidak baik, saudaraku. Jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.